Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Siti Nurrohmah dan Hasriani Ishak akan menyampaikan materi hipotesis Deriman. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah studi perkembangan matematika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD dan Dr. Isnanto MSI. Hipotesis Deriman. Pada bab 1, pendahuluan, bagi latar belakang, hitung integral merupakan metode matematika dengan latar belakang sejarah penemuan dan pengembangan yang agak unik. Metode ini banyak diminati oleh para ilmuwan lain di luar bidang matematika. Beberapa ilmuwan yang telah memberikan sumbangan terhadap penemuan dan pengembangan metode matematika hitung integral ini di antaranya adalah Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 Masehi, Leibniz tahun 1646 sampai 1716 Masehi, dan George Friedrich Wilhelm Riemann tahun 1826 sampai 1866 Masehi. George Friedrich Wilhelm Riemann tahun 17 September 1826 sampai 20 Juli 1866. Beliau adalah seorang matematikawan Jerman yang membuat kontribusi untuk analisis teori bilangan dan geometri diferensial. Beberapa dari itu memungkinkan perkembangan selanjutnya dari relativitas umum. Pengaruh beliau yaitu karya Riemann yang diterbitkan membuka daerah penelitian menggabungkan antara analisis dengan geometri. Ini kemudian akan menjadi bagian utama dari teori geometri Riemann, geometri aljabar, dan teori berjenis kompleks. Teori Riemann permukaan atau teori Riemann dasar dielaborasi oleh Felix Klein dan khususnya Adolf Hurwitz. Daerah ini merupakan bagian dari matematika dasar topologi dan masih diterapkan dengan cara baru untuk matematika fisika. Riemann membuat kontribusi besar untuk analisis real. Ia mendefinisikan integral Riemann dengan cara Riemann jumlah, mengembangkan teori trigonometri seri yang non-Fourier, seri langkah pertama dalam fungsi umum teori, dan mempelajari Riemann-Liouville differential integral. Beliau membuat beberapa kontribusi terkenal hingga modern teori bilangan analitik. Dalam sebuah makalah singkat tunggal yang diterbitkan pada Subjek Teori, ia mengkaji fungsi Riemann zeta dan mendirikan pentingnya untuk memahami distribusi bilang prima. Dia membuat serangkaian dugaan tentang sifat-sifat dari fungsi zeta. Tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan tentang hipotesis Riemann secara umum, tapi belum sampai pada tahap menemukan penyelesaian dari hipotesis Riemann. Karena sampai saat ini pun penyelesaian hipotesis Riemann belum terpecahkan. Manfaat dari pembahasan ini yaitu diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang hipotesis Riemann. Masuk bab 2, pembahasan fungsi zeta Riemann dan hipotesis Riemann. Hipotesis Riemann diajukan oleh Wilhelm Riemann pada tahun 1859 dan dinyatakan oleh David Hilbert sebagai masalah ke-8 dari 23 masalah matematika yang dikemukakannya pada International Congress of Mathematicians tahun 1900 di Paris. Masalah yang telah berusia 1509 tahun itu juga merupakan salah satu Millennium Prize Problem yang belum terpecahkan hingga tahun ini. Nah, ini merupakan gambar dari grafik fungsi zeta dan nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Hipotesis Riemann merupakan dugaan tentang lokasi dari angka 0 yang menyatakan bahwa semua nol non-trivial memiliki bagian nyata 1/2. Pada tahun 1859, Riemann mengajukan tesis mengenai distribusi bilang prima.
saat dirinya menemukan permukaan geometris yang konturnya mampu menjelaskan bagaimana bilang prima berdistribusi. Untuk menyusun permukaan di mana puncak dan lembah nilai kritis dalam grafik 3 dimensi berkorespondensi dengan range fungsi zeta tersebut. Ini merupakan grafik bagian yang berwarna merah, ini bagian real, dan bagian yang berwarna biru ini bagian imajinernya dari fungsi zeta Riemann. Samaannya R, ini R zeta setengah plus IX, yang imajiner zeta setengah plus IX. Ini fungsi zeta Riemann sepanjang garis kritis RE di S sama dengan setengah. 0 non-trivial pertama terdapat di imajiner di S. Ini positif negatif plus minus ya 14,135 plus minus 21,022 dan plus minus 25,011. Ini titik potong antara yang merah yang real dan imajiner ini yang positif 14,135 ini yang negatifnya, kemudian ini positif 21,022 negatifnya, negatif 21,022 ini positif 25,011, di sini negatif 25,011. Dalam fungsi zeta Riemann menyajikan jembatan antara bilangan prima dengan dunia geometri. Dalam eksplorasinya, Riemann menemukan fungsi zeta dengan keluaran 0 dianalogikan memiliki ketinggian yang sama dengan permukaan laut, yang memegang peranan penting tentang perilaku natural bilangan prima. 10 keluaran 0 yang pertama memunculkan pola berubah garis lurus. Angka-angka prima selalu menjadi salah satu bidang penting yang menarik bagi matematikawan. Urutan bilangan prima terdiri dari angka-angka yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali dengan angka itu sendiri atau angka 1. Sebuah pertanyaan mengantuk selama 300 tahun. 2, 3, 5, 7 dengan urutan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan selanjutnya sama dengan P. Apa itu P? Apakah 31? Apa P selanjutnya 37? Setelah itu 41, lalu apakah 43? Namun bagaimana dengan bilangan prima selanjutnya? Dengan demikian dibutuhkan minat untuk mengetahui bagaimana bilangan prima ini didistribusikan sepanjang garis angka atau sepanjang garis bilangan. Atau dengan kata lain, dalam hipotesis atau konjektur Riemann menyatakan bahwa fungsi zeta Riemann hanya bernilai 0 pada bilangan genap negatif, yakni negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya, dan bilangan kompleks dengan bagian real setengah. Selanjutnya akan diperkenalkan fungsi zeta Riemann, yaitu dalam kalkulus kita mempelajari bahwa deret sigma 1 per n pangkat S antara 1 sampai tak hingga konvergen jika dan hanya jika S lebih dari 1. Di sini S elemen bilangan real. Untuk S sama dengan 2 misalnya, kita mengetahui bahwa sigma 1 per n kuadrat n dari 1 sampai tak hingga sama dengan pi kuadrat per 6. Untuk S sama dengan 1, kita mempunyai sigma 1 per n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, fungsi zeta Riemann adalah fungsi kompleks. Zeta di S didefinisikan sigma 1 per n pangkat S, n-nya dari 1 sampai tak hingga, yang pada awalnya terdefinisi untuk S elemen kompleks dengan bagian real RE di S lebih dari 1. Deret kompleks di ruas kanan merupakan deret konvergen mutlak karena harga mutlak n pangkat S sama dengan n pangkat RE di S untuk setiap bilangan asli n. Daerah definisi fungsi zeta Riemann dapat diperluas ke seluruh bidang kompleks melalui kontinuasi analitik dengan menggunakan fungsi gamma dan integral NK. Selain itu, diperoleh bahwa fungsi zeta Riemann memenuhi persamaan zeta di S sama dengan 2pi pangkat S gamma 1 min S sinus 1 per 2 pi S per pi zeta 1 min S. Ini merupakan persamaan bintang 1. Persamaan 1 kita sebut aja persamaan bintang 1. Pada awalnya ini
persamaan bintang 1 berlaku untuk REDS kurang negatif ketika sigma 1 per n pangkat 1 min s, n-nya dari 1 sampai tak hingga konvergen. Tetapi zeta ds merupakan fungsi meromorfik, yakni terdefinisi kecuali pada sejumlah titik kutub. Akibatnya, persamaan bintang 1 berlaku pula untuk S lainnya, lagi-lagi melalui kontinuasi analitik. Lebih jauh dapat diperiksa bahwa zeta ds holomorfik untuk REDS lebih dari 1. Sehingga titik kutub zeta ds hanyalah titik S sama dengan 1. Melalui persamaan di bintang 1, kita dapat menghitung bahwa zeta negatif 1 sama dengan negatif 1 per 12. Nilai ini sering dipelesetkan sebagai jumlah dari deret sigma n dari 1 sampai tak hingga n bagi 1 plus 2 plus 3 plus beta hingga sama dengan negatif 1 per 12. Perhatikan bahwa melalui persamaan bintang 1 kita dapatkan zeta ds sama dengan 0 untuk S sama dengan negatif 2K. K-nya elemen N. Karena sinus di negatif pk sama dengan 0, untuk setiap K elemen N, dalam hal ini titik-titik S sama dengan negatif 2K, K-nya elemen N, merupakan akar-akar trivial dari zeta ds. Pertanyaannya kemudian, apakah zeta ds mempunyai akar lainnya? Nah, disinilah Riemann membuat konjektur bahwa akar-akar lainnya hanya mungkin ada pada garis REDS sama dengan setengah. Catatan bahwa garis REDS sama dengan setengah merupakan garis simetris persamaan dari persamaan bintang 1. Ini ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk materi selanjutnya, hipotesis Riemann dan distribusi bilang prima akan disampaikan oleh rekan saya Hasriani. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.